Ada Habib sering minta oleh-oleh seperti akuarium. Akuarium masih murah. Di Lampung ini ada Habib mintanya Alphard. Bisa dikonfirmasi. Dan saya punya saksinya. Yang kedua, tukang joget. Itu orang yang tidak punya muru'ah. Makanya jadi kita lakawali. Ning deweken, ning ba'alawi ku lakawali. Aja udi-udi kualat. Kenapa? Wali tidak ada yang tidak punya muru'ah. Uang yang dianggap walinya aja dari mereka masih gelem joget-joget. Lah dari mana itu? Kita madhabnya madhab Syafi'i. Kata Fathul Mu'in, muru'ah itu diantaranya hilang satu, makan di pasar, di pinggir jalan tanpa menggunakan peci. Yang kedua, main catur terus menerus, suka main catur. Kalau main catur sekali-kali 10 tahun sekali, itu enggak. Yang kedua, yang ketiga adalah joget. Joget walaupun sekali, kalau di shooting itu berulang-ulang, itu arane mudawim. Walaupun sekali jogetnya, tapi pengulangannya dia itu sadar di kamera mau joget, itu sudah hilang walaupun hanya sekali. Kenapa? Videonya terus diulang. Akan jadi pelajaran bagi santri-santri kita. Kalau mereka dianggap orang yang soleh, nanti anak-anak kita, orang-orang Jawa yang kiainya, coba lihat ada nggak sih kiai NU yang turun itu? Ada Gus Baha, katanya Gus Baha mah dipaksa itu, lihat videonya. Dipaksa nggak mau Gus Bahanya, tapi nggak enak. Ada di dalam majmuk. Bagaimana kalau nggak enak? Ada itu. Kalau nggak enak ditarik begitu, masa nggak mau langsung pencak? Nggak bagus. Coba lihat Gus Baha ketika joget itu, dia tidak mau, dia dipaksa. Mungkin supaya ada alibi. Weh, ada kiai Jawa juga yang joget-joget itu. Tidak ada. Kiai-kiai yang NU, Suriah NU, joget marawis, hanya nggak ada. Itu sudah qillatul muru'ah, sudah tidak sah jadi saksi nikah apabila munfaridaini. Kalau yang lain ada nih, santri misalnya ada 5 orang duduk, dia jadi saksi muayyan, tetap sah. Habib jadi saksi muayyan itu. Kenapa? Dianggap si jodoh itu sing saksi bener mah, walaupun tidak dicatat. Tapi kalau saksinya hanya mereka berdua, siapa saja yang pernah dinikahkan oleh habaib berdua saja, tidak ada yang lainnya, ulangi lagi nikahnya itu. Ya premin, hukumnya begitu. Katanya kita ngaji kitab kuning. Oh, kitab kuning barang yang habaibnya, kecuali habaib. Jangan, nggak bisa. Semuanya masuk gitu. Apa alasannya habaib tidak masuk dalam apa joget-joget itu? Joget hilang muru'ah. Hilang muru'ah, tidak sah jadi saksi. Siapa yang paling dianggap wali di Balawi? Semuanya pernah kita lihat joget. Makanya kita mau orang percaya nih wong joget jadi wali. Nggak percaya orang joget jadi wali itu nggak percaya. Laisa fihim waliyun mufradan munakkaron, ya dulu alal qillah itu. Laisa fihim waliyun yaumina hada. Laisa. Cirinya apa? Ya cirinya itu joget itu. Siapa sing paling soleh? Pasti joget itu dari mereka. Wali-wali kita, apa wali-wali kita, kiai-kiai kita, nggak ada. Wis jadi ketua Suriah atau Suriah MWC, udah malu dia. Peci ning dindi, ning sawah banyak macul nggak peci. Sudah jaga muru'ah kiai-kiai kita itu. Jangan yang sudah jadi santri aja jaga muru'ah. Mau izin sama saya pakai sarung, jaga muru'ah dia. Liganya mah di dalamnya pakai celana. Pas sampai terminal mah belum kuat dia, dibuka sarungnya. Itu namanya jaga muru'ah kepada guru. Gak mau kelihatan tidak seperti sahabat. Itu jaga muru'ah itu begitu. Kehormatan itu Allah mah weruh dhahiran wa batinan kita. Ya muru'ah itu kepada manusia.
menjaga kehormatan itu di hadapan manusia. Kalau kita tahu ini di kamera, jangan joget walaupun sekali, karena kamera itu bisa diulang-ulang. Gitu. Gimiknya kayak wali baik. Kalau nerangin serius nggak ada ketawa. Kalau lagi ngajar ngaji dia. Kalau karena lagi di YouTube seorang abuya, kayak wali-wali. Tapi ketika joget merawis, wush, ngower-ngower bawah-bawah, masya Allah, ternyata dia serius itu gimik, apa? Hanya gimik saja. Itu masuk di dalam iklan, masuk di dalam cara menarik pasar. Beda dengan kiai-kiai kita, biasa-biasa aja. Coba lihat kiai itu biasa-biasa saja. Gus Baha ngajar ngaji di hadapan siapa aja biasa, ketawa-ketawa, tidak gimmick, menjaga action, menjaga marketing. Enggak, karena apa? Ilmunya Kiai NU itu bukan marketing. Memang dia alim, memang dia soleh. Begitu di hadapan orang, begitu juga ketika tidak di hadapan orang. Tapi sekarang ini ada abuya-abuyaan, marketing ansih, gimmick saja dia bergaya begitu. Lagi ceramah, pakaian ulama. Ya, tapi ketika jalan-jalan nggak pakai peci. Nah, orang maksupur roksi itu apa hukumnya jatuhnya? Akrabu ilal fisqi. Makanya kiai banyak yang pakai pet. Kalau jalan-jalan pakai pet kan, pakai rukul lak. Kalau dia malu pakai peci. Kenapa? Menjaga kepala ini itu adalah merupakan bagian dari muru'ah. Menjaga adalah. Tapi ada orang-orang yang gimmick sekarang. Kalau lagi nggak dia di pengajian pakainya lepis, pakai jas, apa pakai apa jaket kayak apa namanya itu preman dan sebagainya. Itu namanya dia gimmick. Agama hanya digunakan sebagai gimmick, marketing ansih. Udah jam 12, ini kita lanjutkan. Ada Habib sering minta oleh-oleh seperti akuarium. Akuarium masih murah. Di Lampung ini ada Habib mintanya Alphard. Bisa dikonfirmasi. Dan saya punya saksinya. Mintanya apa? Alphard. Makanya jangan jadi muhibin. Nah, kalau kelas kita, ya kalau di Dawit paling ya rokok sebungkus, nggak ada apa-apa di kantong kita. Tapi kalau kelasnya kelas camat, ya mungkin motor. Kalau kelasnya kelas bupati, ya udah Alphard itu. Wali kota, kelas gubernur, waduh beda lagi dawirnya. Kelas presiden, bisa yang lain, tambang bisa itu. Makanya kita nilai kerugian dan kemanfaatannya. Kita percaya kepada nasab orang yang bukan cucu Nabi. Hanya memalukan aja kan. Yang ada hanyalah kemedaratan. Mendarat buat kita, mendarat buat dia. Maka hari ini orang yang akan selamat dari kejelekan orang-orang yang mengaku turun Nabi hanya satu. Dialah orang yang tidak percaya bahwa dia adalah cucu Nabi. Selain itu, yang masih ragu-ragu, iya ora, bisa masih ditekan, masih bisa untuk diintimidasi. Kamu nggak percaya, kamu akan masuk neraka. Aneh ini cucu Nabi, duriat Nabi, cucu Nabi, kekasih Nabi dan sebagainya. Kita akan terngiang-ngiang. Tapi lamun deklarasi di dalam hati, proklamasi, sendiri aja kita ngomongnya. Saya tidak percaya bahwa Habib cucu Nabi. Sendiri ngomong, ketika ada dia nggak bakal kena. Dia ngomong sedikit aja ngelunjak, kita bisa melawan. Tapi kalau dalam hati kita masih ada sedikit saja kepercayaan,
sulit kita untuk bisa membela diri ketika sedang berhadapan. Karena yang kita inginkan kecintaan Rasulullah. Ini saja yang ada di otak kita, kecintaan Rasulullah, barokah, syafaat dari Rasulullah. Sementara sebenarnya orang itu hanya menggunakan nama Rasul untuk kepentingan dia. Itu saja yang terjadi. Maka harus proklamasi sendiri masing-masing. Kalau tidak proklamasi, rasakan sendiri aja. Nasab yang mana yang harus diikuti? Habib yang mana? Ini Habib itu hanya keturunan Ba'lawi asalnya. Jadi keturunan Nabi itu kan tidak ada gelar sebenarnya. Cuma kemudian di abad ketiga Hijriah muncul sebuah tradisi dari umat Islam, dimulai dari para raja-raja menyebut turunan Nabi Sayyid dan Syarif. Kemudian berlangsung terus Sayyid Syarif, Sayyid Syarif. Ba'lawi ini ada di Mekah sebagian. Tidak boleh oleh Syarif Awan Mekah, penguasa Mekah menggunakan Sayyid. Karena mungkin sudah tahu mereka. Ini mengaku, kan mengaku itu namanya iddia. Iddia itu harus diikrar oleh orang-orang yang sudah sebelumnya ada. Orang yang ngaku anaknya Kiai Imam Syafi'i itu namanya iddia. Nah, kata Imam Syafi'i, betul dia anakku, itu namanya ikrar. Nah, di sana dia mengaku turun Nabi dengan gelar Sayyid, tidak boleh oleh Syarif Aon. Kalau enggak pakai Sayyid apa ya? Habib. Pakailah Habib. Kemudian bikin narasi di Indonesia. Turunan Nabi itu ada yang bergelar Sayyid, ada yang bergelar Syarif, ada yang bergelar Habib. Kalau keturunan Nabi yang ulama itu Habib. Kalau keturunan Nabi saja bukan ulama, Sayyid. Nah, akhirnya inilah Habib ini seperti lebih besar daripada Sayyid, dan ini dibangunnya narasinya puluhan tahun sampai sekarang terbentuk. Makanya kadang kiai-kiai saja masih salah ngomongnya kan. Kata kiai, itu Sunan Gunung Jati masih Habib, maksudnya masih turunan Nabi. Bukan Habib itu artinya turunan Ubaidillah, itu masih Habib, itu juga masuk Habib dia. Itu saking sudah suhro istifadohnya istilah itu, bahwa Habib itu turunan Nabi. Padahal Habib itu adalah sebuah produk sosial dari kaum Ba'lawi untuk menaikkan level dia sebagai pengaku keturunan Nabi yang paling hebat dari pengaku keturunan Nabi yang lainnya. Karena dia itu tidak boleh menggunakan Sayyid di Mekah, maka dia menggunakan Habib. Setelah itu pinter dia, Habib itu turunan Nabi yang sekaligus ulama. Kalau yang belum ulama tetap dipanggilnya Sayyid. Lah akhirnya kan hari ini orang yang Sayyid itu tidak terlalu dihormati. Datang Sayyid Fadil Al-Jailani dari Turki, dari Lebanon, turunan Syabdul Qadir. Biasa-biasa saja, wong gelarnya bukan Habib. Tapi lamun ana wong sing pakai gelar Habib itu dihormatinya beneran. Karena apa? Kalah menggunakan istilah oleh sebuah iklan yang terus menerus. Nah, ini makanya dalam teori kebenaran hari ini, kebenaran itu bukan hanya kebenaran, tapi kebohongan yang diulang-ulang pun nanti akan bisa menjadi sebuah kebenaran. Dan itu yang sudah terjadi. Kemudian nasab yang mana? Ya, nasab yang terbukti dia itu sahih sebagai turunan Nabi, dialah turunan Nabi. Nah, kalau Ba'lawi ini sudah terbukti bukan turunan Nabi. Nah, kalau ada orang mengaku dari turunan Ar-Rasi, sebelum kita meneliti, maka yabqa ala halihi. Dia masih sesuai pengakuannya. Untuk mengetahui benar tidaknya, teliti.
Coba silsilahnya ngaku turun Nabi dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Oh, binanu. Kita lihat di dalam kitabnya. Kitab-kitab nasabnya harus punya. Kalau kita nggak mau, biarkan aja kita dalam pengakuannya itu. Hormati saja dia sebagai mana pengakuannya. Itu. Jadi hari ini nih, selain kitab nasab, DNA juga bisa untuk menjadi validasi nasab, bukan untuk ngacak-ngacak nasab. Udah dites DNA aja dia J1, itu udah deket itu. Kalau udah tes DNA-nya J1, tinggal mencari kode-kode Quraisy, mencari kode-kode Sayyidina Ali. Karena tidak setiap J1 juga turunan Nabi, tapi syarat pertamanya harus haplogrupnya J1. Sesudah haplogrupnya J1, baru dilihat apakah ada kode Quraisy. Itu ada di dalam badan kita nih, kode Quraisy. Sekian. Kode Sayyidina Ali GFC 1050 atau 15.000 ya, itu saya lupa itu. Itu ahlinya Dr. Sugeng. Itu ada semuanya. Jadi hari ini kalau ada orang ngaku Nabi dibawa ke tes DNA, itu langsung seret sahih. Kalau kita begini kan sebenarnya masih bisa dibantah-bantah, bisa bohong. Tapi getih mau bisa. Paling dia menggunakan teori lain untuk bisa menyelamatkannya, yaitu dengan paham keagamaan. Tes DNA haram. Harus begitu. Kalau nggak begitu, mereka berarti udah menyerah dong. Selagi mereka masih ngomong tes DNA haram, itu masih ada perlawanan. Tinggal kita mencari dalil. Istidlalnya dari mana DNA haram itu? Nggak ada kan, cuma fatwa haram tapi nggak ada istidlalnya. Sedangkan dalam kaidah, idza wujidatil maslahatu fasamma syar'ullah. Ketika maslahatan itu ada, disitulah ada syariat Allah. Jadi sesuatu yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran Al-Hadis, tidak ada di ijma'nya, dikias juga susah, ya kita tinggal maslahat apa tidak buat masyarakat. Idza wujidatil maslahah fasamma syar'ullah.